Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sadi? Baik, kita mulai. Iya, siapa nih sakit? Oh, terapi. Ya, ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah, teman-teman semuanya, rekan-rekan, guru dan staf dari PT Bintang Pelajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam setiap pertemuan, dalam setiap aktivitas, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk untuk kita semuanya supaya kita senantiasa berada di dalam jalannya yang benar dan dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pelajaran dari pembahasan fikih dan ini yang terakhir dan semoga bukan yang terakhir dari kajian kita, tetapi ini kajian terakhir di semester ini, insyaallah. Setelah itu mungkin ada murojaah atau review. Ya, setelah itu ada evaluasi. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya belajar agama Islam ya. Islam itu adalah agama yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan dan cahaya. Al-ilmu nurun. Agama atau ilmu itu adalah cahaya kata Imam Syafi'i. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya itu atau ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Di antara penghalang kita tidak mendapatkan ilmu karena maksiat, atau di antara sesuatu yang tidak membuat kita semangat menuntut ilmu adalah maksiat. Makanya kurangi atau bahkan hilangkan maksiat-maksiat dari kita ya. Kita sulit untuk beribadah, sulit untuk menuntut ilmu itu karena maksiat ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan salat sunnah ghairu rawatib. Salat sunnah ghairu rawatib. Salat sunnah dibagi menjadi dua, salat sunnah rawatib dan ghairu rawatib. Rawatib dan ghairu. Ghairu itu selain. Ghairu itu artinya selain rawatib. Jadi salat sunnah itu dibagi dua, rawatib dan selain rawatib. Rawatib itu kemarin sudah dijawab oleh Mbak Rita. Ada Mbak Rita? Online kah? Enggak online juga ya? Yang online siapa? Mbak Khairiyah, Mbak Cynthia. Oh, ini kayaknya nggak di-share di cabang-cabang ya? Di-share juga ya? Bisa ke cabang ini aja. Oh, di HI aja. Enggak, yang lain-lain di grup ini? Enggak. Oh ya. Baik, baik. Khair insyaallah. Kayaknya dari SMB aja kayaknya. Iya. Datang. Hah? Ada yang gabung kayaknya nggak tahu di share apa enggak. Coba saya tanya ya. Mestinya bisa di share. Khairan. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita udah belajar apa? 4 ya. 4 yang ghairu rawatib. Yang rawatib itu qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah yaitu yang qobliyah zuhur, qobliyah salat wajib itu qobliyahnya, ba'diyahnya itu rawatib. Yang ghairu rawatib ternyata banyak ya. Sebelumnya kita sholat witir sudah kita pelajari, sholat tahajud, sholat tarawih. Kemarin ada 4 kemarin. Masih ingat gak yang kemarin? Sholat duha, tahiyatul masjid, tasbih, satu lagi istikharah. Bagus. Istikharah. Ini kita lanjut, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5.
Kemarin 4 dan 5, Masya Allah. Banyak ya. Yang pertama sholat sunnah wudhu. Jadi setelah wudhu itu disunahkan untuk sholat. Namanya sholat sunnah setelah mengerjakan wudhu. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Bilal. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, ya Bilal hadithni bi arja amal amiltu fil Islam fa ini sami'tu dafan alaika baina yaday fil jannah. Wahai Bilal, beritahu kepadaku sesuatu amalan yang paling engkau harapkan untuk mendapatkan pahala yang besar yang engkau lakukan selama kamu dalam Islam atau beragama Islam, karena aku telah mendengar, kata Nabi, aku telah mendengar suara sendalmu di surga. Maka Bilal mengatakan, ma'amil tu amal arja indi anni lam atatah tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur imma kutiba li an usolli. Ya, Bilal mengatakan, tidak aku mengamalkan suatu amalan apapun yang paling aku harapkan selain aku setiap kali wudhu, baik di malam hari atau siang hari, kecuali aku sholat dengan wudhu tersebut yang Allah tentukan bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Itu sholat sunnah wudhu, sholat taubat, ya sholat taubat, kemudian 2 rakaat, kemudian baca doa, ya banyak istighfar. Kemudian sholat sunnah tawaf. Semoga kita dimudahkan untuk tawaf di Ka'bah, umroh atau haji. Serta tawaf, kita mencari makam Ibrahim, makom ya, bukan kuburan, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, makom itu tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Di situ ada bekas pijakannya, ya namanya makom Ibrahim. Di belakang makom itu makom Ibrahim musholla. Setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja tempat yang memudahkan, ya, sholat tawaf 2 rakaat. Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, kemudian sholat istisqa. Baik, kita lihat satu persatu. Ini pendahuluan muqaddimah sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya hadis qudsi ya. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad atantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang dengannya. Ya, di antara sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala yaitu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Di antara ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini potongan ya. Dan tidaklah hambaku, ya wali-waliku ini hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini. Jadi amalan wajib adalah amalan yang paling Allah cintai ya bagi seorang hamba yang mengerjakan amalan tersebut. Jadi hamba tersebut akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi kecintaannya Allah Subhanahu wa taala jika yang wajib-wajib itu diamalkan. Selanjutnya tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku tadi wali Allah itu mengerjakan yang wajib ditambah lagi dengan apa? Perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut atau waliku tersebut. Idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai waliku, hambaku, kenapa? Sifatnya tadi mengerjakan yang wajib plus yang sunnah. Fakuntu ya idza ahbabtu ya kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta padanya, aku akan menjadi pendengar yang digunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku akan ya menjadi kaki dan tangannya digunakan. Ya, jika dia meminta aku berikan apa yang menjadi permintaan, jika dia meminta perlindungan aku berikan perlindungan kepadanya. Hadis ini ya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Baik, lanjut. Yang pertama, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang setelah dia melakukan wudhu. Wudhu apapun yang dikerjakan, ya mau sholat atau tidak sholat, ketika dia wudhu, ya, ketika dia wudhu, maka disunnahkan baginya untuk sholat sunnah setelah wudhu. Sebagaimana tadi hadis Bilal bin Rabah, ya di antara keutamaan Bilal bahwa Bilal itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu masuk surga. Nah, jadi sahabat Bilal berdasarkan hadis tadi
riwayat Imam Bukhari bahwa Bilal itu adalah termasuk penghuni surga. Di antara hal yang menyebabkan dia masuk surga adalah dengan sholat sunnah setelah wudhu. Hukumnya sunnah muakkadah, ya dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya, alasannya karena wudhu merupakan sebab disyariatkannya sholat sunnah ini. Sementara adanya waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat hanya terkait dengan sholat sunnah mutlak yang dikerjakan tanpa sebab. Jadi sholat sunnah wudhu itu boleh dikerjakan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ya, karena yang dilarang untuk sholat di waktu-waktu terlarang adalah sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat ya zatu sababin, sholat yang memiliki sebab diantaranya adalah sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid. Sebelumnya sudah kita bahas. Boleh nggak dikerjakan di waktu-waktu terlarang? Boleh, karena dia sholat yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Karena dia masuk masjid. Di waktu terlarang tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena memang dia masuknya pas waktu yang terlarang, nggak masalah. Satu sabab. Sholat sunnah wudhu juga sama seperti itu. Ya, keluar karena ada hajat misalnya di waktu terlarang. Habis sholat subuh misalnya ya, habis sholat subuh pengen zikir ya. Pengen zikir, dia pengen buang air ke belakang. Kemudian sholat, selesaikan hajatnya, kemudian wudhu lagi, masuk lagi masjid, maka sunnah baginya sholat apa? Tahiyatul masjid plus sholat sunnah setelah wudhu. Digabungkan jadi satu niat, boleh. Sangat boleh sekali. Sangat boleh. Jadikan satu niat, yaitu sholat tahiyatul masjid plus sholat setelah wudhu. Silakan. Ya, lanjut ya. Apa terakhir Pak? Apakah sholat sunnah wudhu merupakan ibadah baru yang dilakukan oleh sahabat? Ya, tentunya tidak. Ya, memang itu amalan yang dikerjakan oleh sahabat Bilal bin Rabah, tapi setelah itu ditakrir namanya. Takrir itu disetujui, ditetapkan oleh Nabi SAW atas izin Nabi SAW. Tidak termasuk perkara yang bid'ah. Ya. Sholat taubat. Nah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik mereka adalah yang mau bertaubat. Di antaranya cara taubatnya adalah dengan sholat taubat. Dengan sholat taubat. Sholat taubat yaitu sholat yang dikerjakan dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa apapun. Yang dikerjakan 2 rakaat, ya, setelah itu dia berdoa, ya. Kemudian hukumnya bagaimana? Ahli ilmu bersepakat ijma tentang disyariatkan sholat taubat, ya. Baik. Kemudian dari Abu Bakar Siddiq di dalam hadis radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa kemudian menyempurnakan wudhunya disempurnakan, kemudian berdiri dan menunaikan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini hadisnya ya. Hadisnya saya bacakan. Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yadhnibu dzanban tsumma yaqumu fa yatatahharu tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Di sini sudah sampaikan, tapi ini belum lengkap ya. Ya, jadi Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seseorang berdosa dengan satu dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Tsumma qara'a hadhil ayat. Kemudian Nabi membacakan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan. Di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada kan? Nggak ada ini. Saya bacakan lanjutannya. Kemudian Nabi membaca ayat surat ya Ali Imran 135. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan, bagi mereka yang mengerjakan perbuatan keji au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa, zakarullah, kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, fastaghfir lidzunubihim, kemudian minta ampun akan dosa-dosanya. Jadi hadis ini ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan.
Ya, kalaupun hadis ini dhaif, ada dalil lain yang menguatkannya. Apa dalil yang menguatkannya tadi? Surat Ali Imran 135 ayat yang tadi saya baca. Ya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, bagi yang mereka berbuat keji, berbuat dosa, menzalimi dirinya, zakarullah, kemudian dia berzikir kepada Allah di antaranya dengan salat, fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia meminta ampun atas dosa-dosanya. Ini eh, perkataan para ulama. Jadi bagaimana dengan sholat taubat Ustaz? Masyru' disyariatkan insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, sholat sunnah tawaf. Tadi sebelumnya sholat apa tadi? Yang sudah kita bahas? Sholat taubat sebelumnya? Sholat sunnah kok ba'dal wudu ya. Sholat sunnah tawaf. Definisi sholat sunnah tawaf. Hmm? Hmm? Mana hijau? Oh iya itu tuh. Baca Mas Panji. Masya Allah. Terima kasih ya atas remindernya. Ya silakan Mas. Yaitu salat 2 rakaat setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Syekh Muhammad Umar Basmul mengatakan, salat 2 rakaat tawaf wajib dilakukan untuk setiap 7 putaran tawaf. Baik, setelah tawaf dia sholat 2 rakaat ya di belakang makom Ibrahim sambil mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Ibnu Qudamah mengatakan sunahkan bagi yang tawaf setelah menyelesaikan tawaf untuk sholat 2 rakaat, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, berdasarkan ini. Jadikan nama makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya. Lanjut. Apa hukumnya apabila sholat sunat tawaf bertepatan dengan waktu terlarang? Tidak mengapa, kata Syekh bin Baz, tidak masalah. Karena lagi-lagi ini adalah sholat yang mempunyai sebab. Ya, Nabi mengatakan la tamnu ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Jangan kalian melarang siapapun yang tawaf di Ka'bah ini untuk sholat pada waktu apapun yang ia kehendaki, siang maupun malam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena sholat ini memiliki sebab. Sebabnya apa? Sebabnya dia tawaf. Betul. Maka tidak mengapa dikerjakan pada waktu yang terlarang sebagaimana tahiyatul masjid dan sholat gerhana dan sholat apa lagi tadi? Sholat setelah wudhu. Nih, tidak apa-apa. Sholat dzatu sababin. Sholat kusuf. Nah, tadi kan pendek-pendek ya. Sekarang sholat gerhana agak panjang. Pelan-pelan ya sekarang ya. Definisi sholat gerhana. Al-kusuf atau al-khusuf. Al-kusuf artinya hilangnya seluruh atau sebagian cahaya matahari. Gerhana apa ya? Yang total atau sebagian ya. Gerhana total atau sebagian atau bulan, matahari atau bulan dan berubah menjadi hitam. Sedangkan khusuf adalah sinonimnya. Khusuf dan khusuf itu sama saja. Namun masyhur juga di kalangan ulama dibedakan. Khusuf untuk gerhana bulan, khusuf untuk bulan dan khusuf untuk matahari. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan ya khusuf dan khusuf. Ala kulli hal, salat gerhana gitu ya. Hukum salat gerhana matahari, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan, karena adanya perintah untuk melakukan salat gerhana, ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, wajib, ya, Imam Malik. Tapi yang sahih pendapat yang pertama, yang mengatakan salat khusuf itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik, ini tentang hukum salat gerhana. Ya, ada yang sudah pernah salat gerhana, tak? Alhamdulillah, jadi imam saya Ustaz. Oh, Masya Allah. Gimana? Oh, belum jadi. Jadi makmum aja ya.
Apa yang antum ketahui saat gerhana itu? Gimana caranya? Iya, Sunnah. habis takbir setelah itu mau ruku kan lama bacanya, terus pas tidak baca lagi panjang soalnya, panjang ya, sampai panjang lah, nggak tahu baca apa ya. Pokoknya panjang ya. Ya, hukum sholat gerhana bulan tadi sudah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada mengatakan yang sunnah ini sunnah biasa, ya. Jadi Syekh Abu Malik mengatakan pendapat yang kuat adalah yang sunnah muakkadah, dikerjakan secara berjamaah, seperti sholat yang lain seperti istisqa, sholat apa namanya, sholat Id, ya. Ini sholat Jumat seperti ini. Kalau sholat gerhana di masjid ya, bukan di luar masjid. Kalau sholat istisqa dan nanti sholatnya di lapangan, di musola ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah seperti sholat yang lainnya tanpa ada tambahan ruku dan tidak lakukan berjamaah. Sholatnya sendiri-sendiri. Ini menurut ya pendapat madhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, pendapat yang kuat ini. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Allahu a'lam bishawab. Sholat gerhana ya. Ya, sholat gerhana. Lanjut. Waktu sholat gerhana, waktunya sejak muncul gerhana sampai hilang gerhana tersebut, sesuai petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus lihat dulu, ru'yah ya. Berdasarkan hadis inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Berdasarkan hadis Nabi pernah mengatakan jika matahari atau bulan ya, sungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertutup dan tidak gerhana dan tidak terhalang cahaya keduanya bukan karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Jadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan petunjuk adanya kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika Anda melihat, idza ra'aitum. Nah, jika Anda melihat gerhana itu, fad'ullaha, segera berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini dalilnya. Jadi apa yang mendasari antum sholat gerhana? Tentunya apa? Melihat gerhana itu. Kalau misalnya tidak terlihat, jangan sholat, nggak perlu sholat. Kenapa? Hujan atau mendung. Faiza ra'aitum dzalika, kalau kamu tidak melihatnya, tidak mendapatkan kewajiban atau tidak ada sunnahnya bahkan untuk sholat. Ya, jadi waktu sholat gerhana adalah ketika muncul gerhana dan kalian melihatnya. Sunnah saat terjadi gerhana. Ini ya tentang sholat gerhana. Jadi kita lakukan setelah kita melihatnya dengan ru'yah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan dalam Fathul. Baik. Lanjut ya. Sunnah saat terjadi gerhana. Yang pertama apa? Apa yang dilakukan setelah kita melihat gerhana selain sholat ya? Yang pertama banyak zikir, istighfar, takbir, sedekah berdasarkan hadis tadi. Jika Anda melihatnya idza ra'aitum dzalika ya fakabbiru wakabbiru, bertakbir. Kemudian shollu fad'ullah, berdoa kepada Allah. Wasallu wa tasaddaqu, bersedekah. Bukan malah apa namanya selfie atau apa sih namanya itu, langsung dilihat divideokan. Ya, itu diantara hal yang salah ya. Harusnya takut seseorang itu. Ya, harusnya takut dengan kejadian-kejadian seperti itu, bukan malah menjadi momen untuk bersuka ria. Ya.
keluar rumah untuk mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi al-khuruj berdasarkan hadis Aisyah, ya. Tsumma rakiba sallallahu dzata ghadatin markaban fakasafat asy-syams faraja duha famasa baina dhuhrani al-hujar tsumma qama fa shalla. Fa kharajtu fi nisfi al-hujar fil masjid fa ata Nabi sallallahu min markabihi hatta ila musallahu alladzi kana yusalli fihi al-hadits. Dan riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Aisyah menceritakan kharajtu fi niswatin baina dhuhrani al-hujar. Saya keluar. Di sana ada banyak para wanita, ya, fil masjid, di dalam masjid. Fa'ata Nabi sallallahu min markabihi, Nabi datang dari tunggangannya, ata ila musalla, lalu, ya, keluar, ya, ke musalla alladzi kana yusalli fihi, ya. Jadi al-khuruj li shalah jamaah fil masjid. Yang pertama adalah keluar dari rumahnya untuk ke masjid, salat gerhana, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Nabi SAW, ya, pergi ke masjid untuk sholat gerhana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wanita juga boleh sholat gerhana, ya, sebagaimana Aisyah tadi, sholat gerhana menyeru jamaah dengan as-sholatu jami'ah. Tidak ada adzan, tidak ada qomat untuk sholat gerhana, tetapi ada panggilan as-sholatu jami'ah, sekali saja, tidak diulang-ulang, tidak takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sering mendengar seperti itu, malah Allah, ya, malah takbiran. Ya, ini hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Untuk menyeru orang-orang sholat gerhana dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, lamma kasabat asy-syamsu ala ahdi sallam nudiya innas salata jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggil dengan panggilan innas salata jami'ah, as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ke-5, berkhutbah. Setelah sholat gerhana nanti akan disampaikan beberapa rincian caranya, ya. 2 rakaat sholat gerhana itu, kemudian rukuknya 4 kali, iktidalnya juga 4 kali, ya. Jadi 2 rakaat tapi rukuknya 4 kali, ya, rukuknya 4 kali, iktidalnya 4 kali. Baik, sujudnya 4 kali. Ya, kalau 2 rakaat memang sujudnya 4 kali toh. Cuman ini rukuknya yang ditambah, rukuknya jadi 4 kali. Berkhutbah setelah sholat gerhana, ya. Sholat gerhana di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkhutbah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika selesai sholat, ya, dari sholat gerhana, maka Nabi berkhutbah, ya, kemudian bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi mengatakan, sungguhnya, ya, matahari dan bulan itu termasuk 2 tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak terhalang cahayanya karena kematian atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau Anda melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Ini apa yang disampaikan, apa menjadi dalil yang ke berapa, yang 5, khutbah, ya. Setelah itu khutbah. Tata cara sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana mudah. Dimulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, ta'awud, surat Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, surat Al-Baqarah, silakan, surat yang paling panjang, 2 juz. Nah, Nabi membaca surat Al-Baqarah, ya, kira-kira seperti itu. Rukuknya juga panjang, seperti berdirinya Nabi. Ruku dengan memperlama rukuknya panjang. Jadi coba pernah baca surat Al-Baqarah berapa jam kira-kira? 2 jam, ya? 1 juz 1 jam, ya? 1 jam berarti 2 jam. Duh, lama saat pegel aku gitu. Ya berarti setengahnya dari Al-Baqarah, berarti 1 juz. Duh, pegel Ustaz. Berarti seperempatnya berapa?
1/4, berarti 15 menit itu lama juga ya. Oh, lama ya, 15 menit ya. Oh, lama ya. Scroll TikTok nggak kerasa. Betul. Kemudian bangkit lagi pengucapan Sami Allahu liman hamidah setelah ruku ya. Ruku yang pertama ya, tidak lagi Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian sedekap lagi. Baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Setelah itu selesai baca surat Ali Imran silakan. Kemudian ruku lagi ya, ruku lagi. Tidak langsung sujud namun ya Al-Fatihah dan surat ya. Jadi berdiri, setelah i'tidal dari berdiri, kemudian baca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Ruku lagi, ruku yang kedua ya. Ini masih rakaat pertama ya. Ruku yang kedua lama. Rukunya seperti berdirinya yang kedua tadi. Ruku yang pertama. Oke, kemudian i'tidal lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu i'tidal beneran, setelah itu sujud nih. Ini sudah i'tidal yang kedua di rakaat yang pertama. Baik, ini rakaat pertama nih. Ada pertanyaan? Nah, ini rakaat yang pertama. 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat yang panjang. Ya kalau kita kelasnya jangan Al-Baqarah lah. Mungkin An-Naba lah ya. Kuat nggak An-Naba? An-Naba rakaat pertama, bacaan yang pertama. Kemudian setelah Al-Fatihah masih rakaat ini setelah An-Nazi'ah. An-Nazi'ah. Kuat lah ya, insyaallah ya. Ini baru rakaat pertama loh. An-Naba sama An-Nazi'ah tuh. Al-Fatihah 2 kali. Lanjut setelah itu sujud. Memperlama sujud di antara keduanya, melakukan duduk di antara 2 sujud sambil memperlama. Kemudian bangkit lagi untuk rakaat yang kedua dengan gerakan yang sama seperti ini. Rukunya 2 kali ya, bacanya Al-Fatihah dan surat 2 kali baru tasyahud. Kemudian salam. Gampang kan? Nah, sudah. Yang akhwat juga sama. Kalau misalnya nggak bisa berjamaah boleh saja sih sholat sendiri nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa berjamaah di masjid misalnya sendiri nggak masalah di rumah. Tapi tetap yang sunnah itu tetap ke masjid sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang nggak dapat gitu loh. Keburu sudah selesai sholatnya. Silahkan sholat. Ketinggalan Ustaz nggak apa-apa sholat sendiri di masjid. Misalnya hanya dapat 1 rakaat, nanti dia menyempurnakan. Gak apa-apa seperti sholat yang lain. Misalnya Ustaz saya telat tuh, dapatnya 1 rakaat, ya disempurnakan dengan rakaat berikutnya. Gak apa-apa. Apakah disyariatkan mengerjakan sholat karena terjadi fenomena atau bencana alam selain gerhana? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama tidak disunahkan. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Aisyah menceritakan bahwa ketika terjadi gerhana Nabi SAW mengajak para sahabat untuk sholat gerhana. Kemudian beliau berkhutbah dengan yang salah satu penggalannya, 2 benda ini matahari bulan adalah di antara tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran. Karena itu apabila kalian melihatnya segera melakukan sholat. Jadi hadisnya jelas. Hadis Imam Bukhari Muslim tentang sholat gerhana itu hanya untuk 2 benda ini, yaitu matahari dan bulan. Disyariatkan sholat gerhana karena ada gerhana matahari dan bulan. Tidak ada sholat gempa bumi, sholat tanah longsor, sholat karena banjir, karena tsunami. Ya, tidak ada ya. Hadis menyebutkan sholat gerhana saja. Ada yang mengatakan disunahkan, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, dan ini tidak sahih atau tidak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan tentang sholat gerhana? Silahkan sebelum kita sholat istisqa. Ya. Itu bukan takbiran. Bukan takbiran. Yang mana? Bukan. Ya bukan. Hanya bertakbir. Masjid itu kadang misalkan dimungkinkan kita mau gerhana, sholat ketemu sholat gerhana jam 1 malam. Iya. Terus jam 1 itu mereka takbiran dulu tuh.
Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya, iya. Jadi takbir di sini bukan takbiran. Tidak ada salah satu sahabat pun bertakbir dengan seperti takbir ketika Idul Fitri, Idul Adha. Artinya takbir di sini lafadznya umum. Artinya ya eh, s- zikir takbir secara umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada kekhususan gitu. Dan tidak ada asar para sahabat takbirnya dengan takbir ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, baik. Saya paham, insya Allah. Dasarkan hadis tadi kan? Iya. Wakab biru. Jika kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah. Wakab biru dan bertakbirlah. Wasallu, sholatlah. Watasaddaku dan bersedekahlah. Apakah takbir itu bukan takbiran? Maka jawabannya ya kita kembalikan. Ada enggak ya asar sahabat apa Nabi SAW itu bertakbir dengan takbir seperti itu? Kalau tidak ada berarti secara umum takbir. Wallahu a'lam. Tidak ada asar sama sekali tentang yang dimaksud dengan takbir itu adalah dengan takbiran seperti dengan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Allah a'lam. Ada lagi soal? Masya Allah. Cepet kok. Pembahasannya cepet kalau saya. Insya Allah. Nggak lama. Hah? Jadi berapa kali rukuk tadi? Rakaat pertama. 2 kali rukuk. Tambah lagi, boleh nggak? Jadi 3 kali rukuk. Tambah lama, Ustaz. Al-Fatihah atau surat lagi. Eh, ada yang meriwayatkan sampai 3 kali ruku atau 4 kali ruku bahkan. Tapi riwayat ini dhaif, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan walakin Ibrahim al-Aiman la yusahhihuna dzalika kal Imam Ahmad wal Bukhari wa Syafi'i wa yarawna ghalatan. Ada riwayat hadis yang dhaif salat gerhana itu sampai 3 kali ruku atau 4 kali ruku tetapi riwayatnya dhaif. Itu. Ya, Kan biasanya yang lama kan gerhana bulan ya. Ya, Yang lama biasanya kalau gerhana matahari kan sebentar. lama dan sering kayaknya ya. Iya. Lebih sering ke bulan ya. Kalau matahari sebentar. Kalau misalkan kita belum pernah alami sebelum Iya. kejadian. Kan gerhana matahari waktu singkat, itu apakah tetap juga disenangkan sebentar panjang atau disenangkan dengan waktu tertutupnya matahari oleh bayangan? Biasanya kan kita sudah tahu ya waktu-waktunya. Ini bisa dijadwalkan. Inilah hebatnya Iya, ini iya, ilmu sains sekarang itu hisab ya. Berarti sudah bisa kita perkirakan dan imamnya juga sudah tahu perkiraannya. Makanya DKM-nya kasih tahu. Iya sih. Ya, iya saat Jumat aja saya bisa diatur kok. Saat 20 menit khutbah sudah sama sholat. Ya Allah, saya ini khutbah ini yang lama di jalannya doang. Pas khutbah nggak boleh lama-lama. Bisa insya Allah. Ya, itu kabar gembira buat jamaahnya kan. Biar nggak lama-lama. Jadi kalau gerhana matahari memang sebentar. Disesuaikan. Paling ya asyams, wasyamsi, wah, pas banget tuh asyamsi, matahari atau wadduha. Kalau cepat tapi sih cukup sih insya Allah. Misalnya surat apa ya yang satu halaman Al-Buruj, surat Abasa, Abasa, Al-Buruj, kemudian yang berikutnya yang lebih pendek lagi Al-Ghasyiyah sama Al-A'la misalnya. Udah cukup itu udah lama itu. Ya, apalagi tambah khutbahnya nih. Khutbahnya juga lama itu. Nggak terasa. Ya, disesuaikan. Tapi kalaupun gerhana bulan yang panjang pun ya seperti itu juga sudah sah cukup. Nggak harus nunggu sampai gerhana bulannya selesai. Terlalu lama. Lama. Udah gitu yang terakhir itu kalau nggak salah jam 12 atau jam berapa itu? Gerhana bulan. Yang terakhir jam 1 sampai jam setengah 3. Iya, yang terakhir tuh. Jam 12 atau jam setengah 1 lah. Jam 12 baru woro-woro itu. As-sholatu jami'ah belum mulai as-sholatu jami'ah ya dipanggil-panggil orang kumpul ya paling setengah 1 jam 1 mulailah sampai jam setengah 3. Nah itu kalau mau marem lah lumayan tuh
sholat gerhana. Cuman besoknya kerjanya ngantuk, kasihan juga. Ya, disesuaikan dengan kondisi jamaahnya ya. Jamaahnya ini orang-orang pekerja semua nih, orang-orang berat semua nih. Itu kalau nggak salah pas memang hari aktif itu. Iya. Iya kan, hari kerja kan? Iya. Nah, ya hendaknya imam juga harus mengerti kondisi. Sholat wajib aja harus mengerti kondisi makmum, apalagi sholat sunnah gitu. Nggak harus panjang. Ya, memang sunnahnya panjang. Sholat tahajud sih panjang sunnahnya. Cuman kita kan cari sunnah yang paling pendek, qul huwallahu ahad. Nggak, memang sunnah juga itu ada. Sholat malam 3 rakaat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ditanya sama Rasul, ada sahabat yang sholat malamnya kulhu terus. Ya Rasulullah, gimana? Ya, innaha la ta'dilu thulutsul Qur'an. Sungguhnya qul huwallahu ahad al-ikhlas itu menyamai atau seperti sepertiga daripada Al-Qur'an. 3 kali dibaca sudah seperti membaca satu Al-Qur'an. Seperti aja sih pahalanya, tapi ya enggak, realnya enggak gitu. Ya enggak apa-apa, ahabul amal ilallah adwamuhu in qalla. Nabi mengatakan sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu yang dikerjakan terus dawam walaupun sedikit. Ya, terus salat witirnya jangan ditinggal, salat malamnya jangan ditinggal, qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggal. Ya. Walaupun dengan qul huwallahu ahad. Kalaupun enggak baca surat sah enggak qobliyah ba'diyah? Sah. Al-Fatihah saja Ustaz, enggak apa-apa. Boleh. Makanya al-iqtisad bi Al-Fatihah itu ada poinnya dalam kitab sifat salat Nabi SAW. Boleh enggak? Boleh, kata Syekh Albani. Baca Al-Fatihah saja, enggak pakai surat. Wah, boleh dong Ustaz. Salat gerhana enggak pakai. Dulu pernah ya salat tarawih itu waktu saya di Surabaya itu. Bacanya panjang, ada jamaahnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Teriak-teriak. Udah, kalau kamu nggak mau yang panjang, sholat sendiri aja lah, teriak-teriak gitu kan, bikin malah riweh gitu kan. Orang sholat malam, sholat tarawih itu datang yang 10 malam terakhir tuh. 10 malam terakhir yang dikerjakan biasanya tengah malam. Ya kalau mau yang pendek-pendek kan yang nggak tengah malam itu. Apa aja ke situ teriak-teriak, makanya nggak digubris, orang yang lainnya diem, dan anak-anak kecil, orang tua itu kuat gitu kan. Orang-orang iya, apa mungkin kesurupan juga nggak tahu ya, bisa jadi pernah orang ada yang kesurupan gitu. Satu Baqra'u ma tayassara minal Qur'an, apa artinya? Bacalah Al-Qur'an yang yang pendek-pendek, yang ringan-ringan gitu, itu kan surat ya. Ada dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ada lagi soal? Bagus pertanyaannya, sambil ngulur waktu. Salat istisqa. Istisqa artinya meminta hujan. Alhamdulillah nggak diminta pun hujan turun. Tapi memang Masya Allah ya, kalau nggak ada air repot kita. Pernah kita nggak ada air di sini. Padahal nggak musim kemarau, tapi kemarau lokal di sini. Nggak mesin ya, mesin. Hukum istisqa sunnah muakkadah. Rasulullah memerintahkan tersebut sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah tentang musim kemarau yang panjang, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang, di tanah lapang. Kalau gerhana tadi masjid ya. Ya, lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang untuk berkumpul pada satu hari yang telah ditentukan. Jadi di sana ada Masjid Gomamah, di dekat apa namanya Masjid Nabawi, itu adalah bukan masjid untuk sholat ya. Jadi sih memang ada masjid banyak di situ. Di Masjid Nabawi itu di samping-sampingnya ada Masjid Gomamah, Abu Bakar, ada Masjid Umar di situ. Ada masjid-masjid itu gede-gede, segini lah mungkin ya. Masjid-masjid itu museum sebenarnya itu. Masjid Gomamah adalah masjid itu dulu tempatnya tanah lapang yang digunakan untuk Nabi sholat istisqa. Sholat istisqa. Di sana dijadikan sebagai museum gitu loh. Namanya Masjid Gomamah. Ya. Biasanya kalau jamaah umrah itu dikenalkan ini Masjid Gomamah.
nanti sholatnya di sini. Enggak, Masjid Nabawi ini hanya semacam museum. Dulu ini tempat Nabi SAW sholat istisqa di sini. Ini tanah lapang. Ini sebagai apa namanya? Untuk apa? Untuk mengenang bahwa Nabi dulu pernah sholat di sini. Sholat istisqa, sholat idnya Nabi juga di situ. Idul Fitri, Idul Adha di situ. Jadi tanah lapang. Tanah lapangnya dijadikan apa? Sebagai museum, namanya Masjid Ghomam. Sholat istisqa ya. Ada yang pernah sholat istisqa? Ya belum ya. Sunnah sholat istisqa pertama, keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu, kerendahan hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat, yaitu musola, ya, lapangan dengan penuh ketundukan, tawadhu, kerendahan hati hingga tiba di lapangan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Yang kedua apa? Mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi wanita itu keluar itu membawa fitnah ya sebenarnya. Jangan pakai parfum, terus bajunya nggak usah yang apa namanya, Mbak, yang berwarna warnanya, coraknya bikin, ini kasihan Mas Eko. Lihat, Mbak, warnanya merah, apalagi kuning, apalagi kelabu, kayak pelangi. Jadi kan memang sudah ada apa standar-standar di BP ya, mana? Ya. Itu standar penampilan pegawai muslimah BP. Ya dibaca tuh. Ya pakai bajunya jangan baju yang kecil, bajunya yang apa? Tuh standarnya. Yang panjang ya Mbak ya. Tadi saya masih ada yang lihat tuh, Mbak masih pakai yang kecil tuh. Jadi apa namanya potongan ya? Ya atas bawah gitu loh. Ya, jadi semacam gamis, pakai yang gamis. Mungkin ada yang baru ya, ada yang baru ya. Katanya ada yang baru tadi. Ya Mbak, ada yang guru baru ya? Yang katanya kelapa kelapa gading ya? Ya, kelapanya sudah ada, gadingnya belum. Cabangnya belum, jadi terdampar di HI dulu nih. Baik ya, ini akhwat saya ingatkan, kemarin saya ingatkan juga di Grand Wisata, diingatkan di Cikarang, baik lisan maupun di mana grup, saya sampaikan ini ya supaya kita berkah ya, kemudian pakai kaos kaki, kemudian jilbabnya yang besar ya, yang longgar ya. Jadi jilbab bukan kerudung ya. Dalam surat Al-Ahzab 59 itu loh. Al-Ahzab 59 Mas Ardiles apa? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, katakanlah Muhammad ya ya ayuhan nabi qul, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita muslim semuanya. Wanisa'il mu'minin dan wanita-wanita mukminah semuanya. Yudnina 'alaihinna, yudnina hendaknya dia menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya lehernya, bukan hanya dadanya, semuanya. Itu namanya jilbab. Jadi jilbab itu pakaian. Pakaian yang menutupi sekujur tubuhnya. Ya, itu. Jadi pakaiannya tidak sampai pinggang saja. Ya, jadi sampai bawah. Jilbabnya juga seperti itu. Sampai bawah. Itu. Yang masih mungil-mungil ya, semoga bisa ngembang lagi ya. Gimana ya caranya jilbab itu bisa ngembang itu bisa? Caranya gimana? Ada jilbab yang terus ngembang gitu nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti harus ya dipermak. Saat saya beli dulu saya jilbab saya kecil kok lama-lama besar itu jilbabnya ajaib itu. Itu bahaya itu. Jangan-jangan ini bukan orang ini. Seragamnya mudah-mudahan ya. Kalau misalnya ada akhwat Ustadz, saya kurang, rasanya nggak ada jilbab ini, ya mudah-mudahan nanti tanggal 5, wah, tanggal 5 kan ada itu cair-cair itu biasanya tanggal 5 ya, yang cair-cair itu, ya bisa lah nabung-nabung ya beli jilbab lah, ya satu dulu,
Barangkali nanti jangan sungkan-sungkan. Pak Gugun, saya jilbabnya kecil-kecil semua. Barangkali ada yang mau sodako gitu kan? Dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang ini saya punya jilbab nih, nggak kepake, masya Allah. Silakan nggak apa-apa. Ya teman-teman yang akhwat juga sama ya. Ya kalau ada yang jilbabnya kecil-kecil, saya punya jilbab besar, gitu caranya. Jangan ini nggak boleh kayak itu, enggak, carikan solusi gitu kan. Nah, saya Mas Panji kemarin Ustaz nggak boleh itu yang kecil-kecil. Mas Panji bawa nih saya kasih. Oh bagus Mas Panji. Contoh Mas Panji. Oh punya istri, istrinya aja nggak dikasih apa? Gitu ya. Saya aja dibeliin istri ya. Boro-boro saya beli istri kan. Saya jadi beliin istri. Masya Allah. Ustaz, gaji saya lebih kecil daripada istri gitu. Gak apa-apa sih Mas. Kan sedekah itu nggak harus kaya kan? Betul kan? Baik, sudah ya. Sudah. Yang laki-laki sama ini jenggotnya, kemudian di atas mata kaki. Mana King Denny kan? Antum soulmate antum. Oh. Makomnya Udah katanya SMB. baik. Sampai mana nih tadi? Menimbulkan fitnah tadi ya? Nggak boleh pakai parfum. Parfum juga nggak boleh. Ya, tidak ada azan atau iqomah dalam salat istisqa, nggak ada. Kayak saat Idul Fitri, Idul Adha kan nggak ada toh? Ada nggak? Ya mirip Idul Fitri dulu. Khutbah dalam rangka menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Ya, sedekah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dalam surat apa itu ya? Surat apa, King? Surat Nuh kayaknya. Surat Nuh. Iya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak istighfar. Yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar. Faqultu astaghfiru. Allah mengatakan, aku katakan, perintahkan untuk istaghfiru. Banyaklah istighfar. Ya, kepada Rabbmu. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu Maha mengampuni, Maha mengampuni. Kana ghafar. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, Allah akan menurunkan air hujan dari langit dengan deras. Yumdidukum bi amwal, dan akan memberikan harta ya kepada kalian. Wabanin, dan akan memberikan anak. Bagi yang kesulitan mempunyai anak, banyak istighfar. Bagi yang kesulitan ekonomi, miskin, ya maka banyak istighfar. Bagi mereka yang membutuhkan istisqa atau hujan, maka banyak istighfar. Ya, Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah karena Rabb kalian itu Maha mengampuni. Yumdidukum bi amwal, Allah akan memberikan harta. Bi amal wa banin, akan memberikan anak keturunan. Ya, wa ja'al lakum jannati, dan seterusnya. Bersungguh-sungguh yang kelima dalam mengangkat tangan. Ya, punggung telapak tangan mengarah ke langit ketika berdoa. Jadi angkat tangan, gimana cara mengangkat tangannya ketika istisqa? Jadi tangannya bukan begini. Punggung telapak tangan mengarah ke atas langit. Punggung telapak tangan mengarah ke atas langit. Berarti gini. Ya, ini punggungnya ke atas langit. Gitu ya. Sampai ketiak dari Nabi SAW itu terlihat putih, ketiak dari Nabi SAW. Berarti Nabi bersungguh-sungguh dalam berdoa.
Kemudian imam membalikkan badan ke arah kiblat, membelakangi para jamaah ketika berdoa. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Berdoa tetap menghadap para jamaah. Nah, ketika berdoa di dalam sholat istisqa, ya, imamnya menghadap kiblat, membelakangi para jamaah. Baik, tata cara sholat istisqa sama dengan sholat id. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, tempat pelaksanaannya di lapangan, jumlah takbirnya pertama ya 7 takbir rakaat pertama, kemudian rakaat kedua 5 takbir, dijaharkan bacaannya. Ya, ini ya pendapat mayor jumhur ulama. Ya, Sa'id bin Al-Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i. Pendapat kedua ada yang mengatakan sholat istisqa itu seperti sholat sunnah biasa saja, sholat 2 rakaat tanpa ada takbir 7 kali atau yang kedua 5 kali nggak ada. Seperti sholat sunnah biasa. Ya. Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Ini masih umum ya. Sholat 2 rakaat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang sholat 2 rakaat ini namanya masih mutlak. Muqayyadnya ada di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu muqayyadnya. Maka tata caranya dikaitkan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wallah. Ibnu Qudamah menjelaskan dua tata cara ini mengatakan mengerjakan yang mana saja, dua cara ini adalah boleh dan baik, ya nggak masalah. Baik, jadi ada dua cara sholat istisqa tadi, yaitu dengan cara sholat id atau dengan sholat biasa seperti sholat Jumat berarti. Iya, seperti sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam. Dua-duanya boleh. Lanjut. Ketika khutbah sholat istisqa. Pendapat pertama sholat dahulu kemudian khutbah. Ada ya dua pendapat. Pendapat pertama sholat dulu baru khutbah. Seperti sholat apa ya? Sholat id. Jadi sholat dulu baru khutbah. Atau khutbah dulu lalu sholat. Seperti apa? Sholat Jumat. Ya, silakan. Bagi mereka yang lebih merojihkan yang pertama berarti sholat dulu baru khutbah, yang kedua khutbah dulu baru sholat, nggak masalah. Kemudian di sana ada sunnah membalikkan rida. Rida itu semacam selendang dan membalikkan posisi rida disunahkan dalam istisqa. Ya sunnah. Ya, kalau pakai selendang atau pakai yang baju kebesaran orang Saudi itu udah pakai jubah terus ada baju lagi itu. Jadi baju yang kayak sweaternya itu yang panjang itu ya, yang warna-warni itu kuning, yang hitam itu dicopot kemudian dibalik gitu loh. Membalikan rida. Nanti ada videonya kita lihat ya insya Allah. Dan kain yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri membalikkan rida ini adalah dilakukan setelah berdoa sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu Rasulullah SAW keluar menuju lapangan untuk istisqa, beliau membalikkan ridanya ketika mulai menghadap kiblat hadis Imam Muslim. Ini dianjurkan untuk imam saja, makmum tidak. Coba lihat ya nih, contohnya nih. Membalikkan rida. Tuh lihat tuh. Tuh. Dibalik ya. Posisi seperti itu berarti yang kanan di kiri, kiri di kanan gitu ya. Tuh, lalu banyak doa tuh. Ya kira-kira seperti video membalikkan lidah. Saya ulangi lagi, coba lihat. Singkat. Tuh. Ya, sudah. Waktunya ajar ya. Silakan. Ini doa-doa istisqa minta hujan. Ini diantara doa-doanya. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Paling gampang nomor 1. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Diulangi 3 kali. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. 2 juga sama. Gampang. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
Yang ketiga yang agak mulai sedikit. Allahumma askina ghaithan mughithan, ya Allah berikan kami hujan yang deras, marian yang baik, nafi'an yang bermanfaat, tidak nafi'an ghairu dharrin, tidak berbahaya, ajan ghairu ajan yang cepat, tidak diperlambat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini Al-Fatihah ya. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alainal ghaith. Di sini turunkan kepada hujan wa ja'al ma anzalta lana quwwah wa balaghan ilahin. Allahumma asqi ibadika wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ini di antara doa-doa istisqa. 3 cara meminta hujan selain istisqa, salat istisqa, banyak istighfar. Tadi surat apa tadi? Nuh ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Dengan apa? Istighfar. Kedua, dengan istiqomah. Di antara cara lain supaya hujan itu turun adalah dengan istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka itu istiqomah lurus melakukan istiqomah melakukan ketaatan ibadah ya di atas jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka dari air yang segar, dari air hujan ya. Al-Jinnah 16. Ya, Ibnu Katsir mengatakan seandainya mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam dan terus istiqomah menjalaninya, maka mereka akan diberi minum yang segar, diberikan rezeki. Jadi kalau misalnya airnya nggak Mas Yadi, kalau misalnya mesinnya ada masalah, suruh pertama istighfar, kedua banyak ini istiqomah. Ada yang salah ini, gitu kan? Iya benar sih, betul. Ketiga dengan istisqa, baik dengan sholat istisqa ataupun tidak. Istisqa dengan doa istisqa pada saat khutbah Jumat ya. Jadi Nabi itu pernah khutbah Jumat ya, kemudian ada orang yang salah satu seorang sahabat meminta kepada Nabi, berdoalah istisqa, minta hujan lah. Jadi enggak sholat istisqa dulu, langsung Nabi minta hujan ya ketika sholat Jumat itu. Ketika sholat Jumat itu. Jadi istisqa itu artinya apa? Berdoa meminta hujan. Bisa diawali dengan sholat istisqa atau sholat Jumat aja. Setiap Jumat itu istisqa terus khotibnya itu. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma aghithna ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajilin. Itu tadi doa-doa. Itu dibaca. Istisqa yang dilakukan di masjid tanpa adanya sholat, baik sholat Jumat ataupun sholat lainnya. Tidak apa-apa. Istisqa di luar masjid, itu di antara cara meminta hujan. Baik, lanjut nih. Masih ada hijau satu lagi. Perhatikan. Kalau nggak bisa, susah ini. Ini yang paling susah ini. Membaca doa ketika hujan, turun hujan, apa doanya Mbak? Allahumma sayyiban nafi'an, Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kemudian disunahkan untuk hujan-hujanan. Iya sunnah ini. Ya, pada satu pagi ketika kami bersama Rasulullah SAW, kemudian turunlah hujan, maka beliau menyibakkan pakaiannya sampai badan beliau terkena hujan sengaja. Ya, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, maka engkau melakukan ini? Beliau menjawab, karena ini merupakan jawaban dari janji Allah Taala. Hadis riwayat Muslim. Berarti ada berkahnya di situ. Silahkan. Kecuali kalau lagi flu, ya udah jangan. Lagi ini saat ini. Nah, saya pengen melaksanakan sunnah ya, nanti malah berdoa ketika turun hujan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, 2 waktu yang tidak ditolak doanya, doa ketika azan, setelah azan ya. Kemudian doa ketika hujan. Ya, ini waktu mustajab untuk berdoa. Ya Allah, saya umurnya udah waktunya nikah, kok belum nikah, belum ada jodoh misalnya, minta semoga sampai. Itu contohnya. Ya Allah, saya banyak utang, ya Allah. Semoga saya bisa bayar utang bulan ini, cicilan motor saya. Ya, yang punya utang. Ya, apalagi yang punya sakit, ya Allah, saya punya sakit apa gitu kan. Sakit nggak sembuh-sembuh gitu kan. Misalnya pinggulnya atau pengapuran di sana, Mas Adi itu ada pengapuran itu. Saya duduk kayak gini nggak bisa. Harusnya
duduk di atas atau itu pun enggak lah, harus pakai sofa. Berdoa ketika hujan ada doanya, lihat di sini. Kita baca bareng-bareng yuk. Doa ketika hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ikuti, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ingat mutirna ya. Selesai dah. Kita mendapatkan hujan karena kemurahan Allah, bifadlillah. Karena kemurahan Allah dan rahmatnya. Jadi ketika hujan, ya hujan lagi. Itu rahmat. Di antara doa selain Allahumma shayyiban nafi'an itu rahmat. Ada rahmah. Itu. Rahmat. Jadi ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Jangan sampai keduluan, ya hujan. Jangan sampai keduluan itu. Rahmat insya Allah. Hujan adalah rahmat. Wajib meyakini bahwa hujan turun karena kebaikan dan kasih sayang Allah, bukan lantaran bintang atau yang lainnya. Jadi tidak ada keyakinan turun hujan karena bintang atau Mas bintang atau Mbak bintang, apalagi Mbak Rara, enggak. Ya, hujan atau tidak hujan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kemudian apabila hujan turun dengan deras, dikhawatirkan bahaya, waduh ini longsor atau bisa-bisa banjir. Gimana caranya? Panggil nomor Mbak Rara, enggak boleh. Langsung ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doanya untuk hujan itu supaya reda. Minta kepada Allah supaya hujan itu diberhentikan atau diredakan. Allahumma hawalaina, ya Allah hujankan di sekitar kami saja. Wala alaina, jangan kepada kami, jangan membahayakan kami. Allahumma alal akam, ya Allah berikan hujan ke dataran tinggi. Wazirabi, ke beberapa anak bukit. Wabutunil audiyah, di perut lembah. Wa manabitis syajar, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pohonan di gunung-gunung sana. Ya, silakan. Ya, jangan di BP, ya Allah saya mau ngajar ke BP, atau saya mau pulang ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alalaka mudhira wa witunul awliya wa manabitis syajari. Ini doa minta supaya hujan itu diredakan. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jazakallah khair. Loh kok dua? Antum aja. Oh, Masya Allah banyak ya. Apanya sudah akan banget tuh.